Daerah konflik merupakan daerah yang rawan akan kekerasan dan membawa kesengsaraan bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Perang yang terjadi di daerah konflik selalu membawa efek negatif, baik secara material maupun psikologis. Tak jarang masyarakat tak berdosa harus menjadi korban jiwa akibat perseteruan yang terjadi. Dan hingga kini konflik di berbagai daerah di dunia masih saja terus terjadi serta memakan korban jiwa. Namun pemirsa, di episode kali ini Spotlight tidak akan membahas lebih jauh mengenai konflik-konflik yang terjadi di dunia, tetapi akan membahas bahwa ternyata di daerah-daerah yang sedang mengalami konflik ada tempat-tempat yang mengagumkan yang seharusnya bisa menjadi sumber kenangan indah dan menjadi daya tarik wisata bagi daerah tersebut. Bahkan sebagian besar tempat-tempat tersebut telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pemirsa, langsung saja kita saksikan informasi mengenai tempat-tempat mengagumkan yang ada di daerah konflik dalam tayangan berikut ini. Tempat mengagumkan pertama yang ada di daerah konflik adalah sebuah situs bernama Makam Askia yang berada di Mali, sebuah negara di Afrika Barat yang mengalami konflik. Makam Askia ini berada di sebuah kota besar bernama Gao yang merupakan satu dari 3 kota besar di Mali yang berkonflik. Gao menjadi daerah konflik setelah terjadi kudeta terhadap Presiden Amadou Toumani Touré. Makam Askia sendiri merupakan tempat bersemayamnya salah satu raja tersohor dari Kekaisaran Songhai, Askia Muhammad ke-1. Makam yang didirikan di akhir abad 19 ini meliputi piramida makam, 2 masjid, dan kompleks pemakaman lainnya. Di bagian dalam bangunan makam terdapat struktur dan arsitektur seperti sebuah rumah dengan beberapa kamar dan lorong-lorong tersegel yang menjadi tempat jalan masuk jenazah Askia Muhammad disemayamkan. Bangunan yang ketinggiannya menjadi 17 meter ini kemudian menjadi panduan dari gaya arsitektur Islam paling tua yang akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di Gao dan sekitarnya. UNESCO sendiri telah menobatkan makam Askia sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Sayangnya, saat ini situs ini sudah nyaris rusak karena dihancurkan oleh kelompok militan Al-Qaeda dan Ansar Dine. Karena itulah, UNESCO telah memasukkan kompleks makam ini sebagai situs warisan dunia dalam status bahaya sejak tahun 2012 lalu. Negara antara Pakistan dan India yang terjadi pada Agustus 1947 menyebabkan perebutan wilayah kekuasaan Kashmir hingga saat ini. Dan ternyata di daerah konflik inilah terdapat sebuah danau dengan pemandangan alam yang indah, yaitu Danau Rati Gali. Danau yang terletak di lembah Nilam Asad Kashmir ini berada di ketinggian 3.700 meter, sehingga menjadikan danau ini berada di wilayah bersuhu dingin. Hal lain yang membuat Danau Rati Gali ini terasa dingin adalah karena area sekitarnya yang dikelilingi oleh pegunungan yang ditutupi oleh salju. Keindahan yang bisa kita lihat dari Danau Rati Gali adalah menjulamnya bukit-bukit di kedua sisi Sungai Nilam, hutan hijau yang subur, dan pegunungan putih yang tertutup salju. Namun sekali lagi sayangnya keindahan ini terkungkung oleh konflik yang terjadi di Kashmir, sehingga orang-orang akan berpikir 2 kali bila ingin mengunjungi danau ini. Banyak yang tidak tahu bahwa Suriah memiliki banyak situs yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Mungkin hal ini disebabkan karena bila mendengar kata Suriah, orang-orang akan langsung teringat dengan perang saudara yang tengah melanda Suriah. Perang saudara ini jugalah yang membuat sebagian besar situs-situs tersebut rusak hingga menjadi puing-puing, tak terkecuali bagi sebuah kota kuno bernama Palmyra. Palmyra adalah kota yang juga dikenal dengan nama Tadmor. Asal-usul nama Palmyra sendiri menurut beberapa sejarawan berkaitan dengan banyaknya pohon palem yang tumbuh di daerah tersebut. Mikhail Goulikowski, mantan pimpinan University of Warsaw's Police Mission di Palmyra, mengungkapkan bahwa Palmyra adalah sebuah oasis di tengah padang pasir. Di antara reruntuhan kota Palmyra, para peneliti menemukan jalan-jalan besar yang sejajar dengan kolam,
serta sisa pasar kuno, di mana dulu menjadi tempat para pedagang sedang menawar sutra, rempah-rempah dari India dan Cina. Dahulu Palmyra memang merupakan kota penting karena letaknya yang strategis berbatasan dengan Damaskus dan Efrat Deir ez-Zor. Selain menjadi pusat bisnis, kota ini juga menjadi tempat pemberhentian bagi para pelancong yang melintasi padang pasir Suriah. Menurut sejarah dan bukti arkeologi, ketika di bawah Kekaisaran Romawi, Palmyra merupakan kota metropolis perdagangan yang terkenal. Untungnya meskipun berada di daerah konflik, orang-orang yang berada di Palmyra masih bisa melihat serangkaian monumen berukuran besar yang mengisyaratkan kejayaan Palmyra pada zaman Yunani kuno. Afghanistan dikenal sebagai negara Islam. Namun, apakah Anda tahu bahwa peradaban agama Buddha pernah berkembang di negara konflik ini? Salah satu buktinya adalah adanya patung-patung Buddha yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ya pemirsa, sebelum agama Islam masuk, agama Buddha sudah tumbuh di Afghanistan pada abad kedua, tepatnya di Bamiyan. Di kota inilah tempat berdirinya situs patung-patung Buddha yang dibangun pada tahun 500 hingga 550 Masehi. Sampai abad ke-11, Bamiyan berada di bawah kerajaan Gandhara. Di kota yang memiliki beberapa biara agama Buddha ini juga menjadi pusat agama, filosofi, dan seni dari India. Hingga pada abad ke-9, Islam mulai masuk dan mulai menyebar. Saat itulah para biarawan hidup mengasingkan diri dan bertapa. Para biarawan tersebut tinggal di gua-gua kecil yang dibuat di sisi tebing Bamiyan. Keindahan tempat ini pun bisa dilihat dari adanya dua patung yang merupakan perpaduan klasik antara seni Buddha dan seni gaya Yunani. Dua patung tersebut bernama Vairocana dan Sakyamuni. Vairocana memiliki tinggi 55 meter, sedangkan Sakyamuni memiliki tinggi 37 meter. Keindahannya yang memukau langsung terlihat ketika para pengunjung memasuki bagian tebing yang terdapat puluhan sisa biara-biara kuno berbentuk buah. Belum lagi lukisan dinding yang sangat indah yang diyakini oleh para arkeolog sebagai lukisan minyak tertua di dunia. Sayangnya pada tahun 2001 seorang pemimpin Taliban bernama Mullah Muhammad Umar berniat menghancurkan kedua patung tersebut dengan menggunakan dinamit sehingga beberapa bagian patung rusak parah. Pihak Taliban merasa bahwa patung tersebut merupakan tanda berhala yang dapat merusak keyakinan mereka. Tindakan Taliban ini mendapat banyak kecaman dari seluruh dunia, khususnya UNESCO. Lalu pada tahun 2008, para arkeolog berhasil menemukan sebuah patung Buddha raksasa dalam posisi tidur di Bamiyan. Kemungkinan besar masih banyak lagi patung Buddha di situs Bamiyan yang belum ditemukan. Untuk itulah, setelah perang Taliban berakhir, pemerintah Jepang bersama beberapa organisasi dari Afghanistan, Swiss, dan Jerman telah berkomitmen untuk membangun kembali dua patung Buddha yang telah dihancurkan oleh pihak Taliban. Dan pemirsa, itulah tempat-tempat mengagumkan yang ada di daerah konflik. Meskipun berada di daerah konflik, pastinya kita berharap situs dan tempat mengagumkan yang kita saksikan tadi tetap terjaga keindahannya.